Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Dewinuha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator pada jalannya diskusi kali ini. Mungkin bisa dipersilakan kepada kelompok 8 untuk langsung mempresentasikan hasil diskusinya. Udah masuk kan ya? Udah masuk kan? Udah. Udah kok. Nah, langsung aja ya, saya perwakilan dari kelompok 8 akan memaparkan kasus 3 yaitu fungsi hormon dalam pembentukan telur. Next, Fajar. Di sini ada anggota kelompoknya, bisa dilihat. Next. Nah, yang pertama itu sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas. Proses pembentukan telur unggas melibatkan beberapa sistem fisiologi. Salah satunya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu sendiri terbentuk dari beberapa organ, diantaranya yaitu ada ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Ovarium merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil folikel. Ovarium juga merupakan tempat sintesis hormon, steroid seksual, gametosis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur. Next. Selanjutnya itu infundibulum yang berfungsi menerima ovum yang telah diovulasikan dan tempat terjadinya fertilisasi. Pada organ magnum, albumen padat yaitu kaya akan mucin, disekresikan oleh sel goblet sekitar 40-50% dari total albumen telur. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel yang banyak tersusun dari serabut protein untuk melindungi telur dari masuknya mikroorganisme dan tempat disekresikan air ke dalam albumen. Next. Uterus merupakan tempat pembentukan kerabang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium dan disekresikan albumin cair 20-25% dari total albumen telur, mineral, vitamin, dan air. Vagina yang berfungsi sebagai tempat pelapisan mucus dan berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Next. Ya, selanjutnya untuk kasus nomor 2 yaitu hormon yang berperan dalam pembentukan yok dan albumen. Hormon tersebut yaitu ada hormon gonadotropin yang merupakan hormon reproduksi yang terlibat langsung dalam proses pembentukan telur hingga telur keluar dari unggas tersebut. Pada unggas termasuk ayam, rangsangan pertumbuhan folikel ini berarti juga rangsangan pertumbuhan calon kuning telur dalam masing-masing kantong folikelnya. Pembentukan kuning telur ini dirangsang oleh hormon estrogen. Hormon estrogen merupakan hormon perangsang biosintesis vitellogenin di hepar. Vitellogenin ini merupakan bahan dasar dalam pembentukan kuning telur. Oke, next. Untuk peningkatan sekresi hormon progesteron pada lapisan sel terjadi pada waktu folikel praovulasi mulai tumbuh. Peningkatan progesteron ini menyebabkan lapisan granulosa menjadi lebih responsif terhadap hormon LH pada saat folikel mendekati ovulasi. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Langsung saja, jadi untuk hormon yang mengontrol untuk sifat mengeram. Jadi hormon yang mengontrol sifat mengeram itu adalah hormon prolaktin atau yang kita kenal dengan luteotropic hormone atau LTH.
Jadi hormon ini adalah hormon yang dihasilkan dari gonadotropin hipofisis untuk merangsang kelenjar saluran reproduksi anterior agar menghasilkan hormon seks estrogen. Nah, hormon 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 prolaktin ini bersifat mengeram. Nah, di sini kenapa bersifat mengeram? Karena adalah hormon yang dihasilkan dari teori anterior yang berpengaruh negatif terhadap hormon gonadotropin. Hormon prolaktin menyebabkan sifat mengeram dan berhentinya produksi telur. Ini ada alasannya kenapa menyebabkan sifat mengeram dan berhentinya produksi telur. Jadi di sini adanya sifat mengeram ini berhubungan dengan menurunnya produksi telur karena produksi telur akan berhenti selama ayam tersebut gejala mengeram dan diikuti dengan lama istirahat yang panjang atau tidak bertelur. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada faktor penyebab produksi telur ayam niaga lebih tinggi dibandingkan dengan produksi ayam kampung. Di sini ayam kampung lebih dikenal sebagai penghasil daging yang lezat dan telurnya hanya sebagai hasil sampingan. Lain halnya dengan ayam yang dikenal sebagai ayam pedaging atau ayam petelur. Ayam kampung sebagai petelur belum dikenal secara meluas. Hal ini karena ayam kampung lebih banyak diternakan secara tradisional sehingga daya bertelurnya jauh lebih rendah daripada ayam kampung memiliki kelemahan yaitu secara genetik, pertumbuhan dan produktivitas telurnya rendah akibat belum tersedianya bibit dengan kualitas yang baik, serta adanya sifat mengeram. Sifat mengeram ini mengakibatkan masa produksi ayam kampung menjadi pendek. Nah, selanjutnya solusi peningkatan produksi telur ayam kampung. Solusi peningkatan produksi telur ayam kampung adalah dengan meningkatkan kandungan pakan yang akan diberikan ke ayam. Salah satunya yaitu pemberian pakan komersial. Pakan komersial merupakan bahan pakan yang memiliki kandungan protein tinggi. Pakan komersial yang berkualitas baik dalam penggunaannya sebagai campuran pakan dapat menghasilkan produksi telur yang tinggi. Next. Nah, itu pemaparan dari kelompok kami. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada mas-mas dan mbak-mbak yang telah memberikan hasil diskusinya. Mungkin selanjutnya kita bisa sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawabnya sekitar kurang lebih 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Untuk kelompok 8, kelompok 9 silahkan bertanya. Silakan kepada kelompok 9. Izin bertanya, Zalfa, buat kelompok 8. Ya, silakan Mbak Riri. Tadi kan untuk hormon prolaktin itu
kan induk punya ini ya sifat buat mengerami. Nah, aku mau nanya, induk unggas itu dia punya ini enggak sih bisa membedakan antara dia telur dia sendiri dengan telur dari induk lain gitu, atau misal di situ ada telur entah itu dari induk yang mana, itu dia langsung ini bersifat mengerami ke semua telur atau hanya untuk telur yang memang punya dia sendiri. Terima kasih. Ya, silahkan kepada kelompok 8 untuk dijawab pertanyaannya. Oke, izin menjawab ya, Mbak Salva. Ya, silahkan Mas Raffi. Jadi pertanyaannya, apa induk bisa membedakan telurnya sendiri dengan telur dari induk lain? Ini berdasarkan pengalaman aku aja ya, karena aku dulu pernah pengalaman saya karena saya dulu pernah memelihara mentok yang masih. Nah, jadi mentok ini udah bertelur, dia udah memiliki telur sekitar 12 telur. Nah, waktu itu saya pernah mencoba memindahkan telur dari induk yang lain ke induk yang lainnya lagi. Jadi ada 2 induk yang bertelur. Nah, itu aku coba iseng mindahkan telur itu ke telur yang ini, ke telur induk 1 dari induk 2. Nah, ternyata dari induk 1 dia tetap mengeram karena mungkin eh, hormonnya sedang menghasilkan sifat untuk mengeram. Jadi dia tidak membedakan apa aja yang uh, apakah ini telur induknya atau bukan. Jadi dia tetap mengeram. Gitu menurut saya. Menurut pengalaman saya tapi. Ya, bagaimana Mbak Riri? Apakah ada yang mau ditanggapi lagi atau sudah cukup? Oke, terima kasih sudah cukup. Waktunya masih ada mungkin dari kelompok 9 masih ada yang mau ditanyakan atau dicukupkan? Atau enggak dari saya boleh ya nanya. Kalau untuk sifat mengeram dari unggas sendiri itu biasanya hilang setelah apa sih? Maksudnya setelah misalnya telurnya menetas atau ada periodenya gitu. Izin menjawab ya. Saya ingatku sih ini pas ini apa? Kalau ayam kampung itu kan ada sifat angon, Pak ya. Bahasa Indonesianya angon apa sih? Ngomong anaknya itu loh. Nah, apa? Makin lama kan konsentrasi hormon prolaktinnya kan ini semakin apa? Kecil. Nah, hormon lainnya tuh apa? Kayak estrogen, progesteron kan ini semakin besar konsentrasinya. Nah, kan jadi sifat mengeramnya jadi nggak ada gara-gara hormon prolaktinnya itu semakin kecil konsentrasinya. Itu sih menurutku jawabannya. Oke, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Mungkin bisa kita cukupkan ya untuk diskusi dari hasil kelompok 8C. Kita lanjutkan pemaparan dari kelompok 9C. Silakan untuk dipresentingkan Mbak Riri. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabiatul Barirah menjadi salah satu
pemateri untuk diskusi CDL kasus 9 kasus 3 kelompok 9. Untuk yang pertama ini ada nama-nama anggota dari kelompok 9. Di sini di kasus 3 ini kita akan membahas tentang fungsi hormon dalam pembentukan telur. Nah, sistem fisiologi yang bekerja pada pembentukan telur unggas itu merupakan sistem yang berperan penting dalam pembentukan telur pada unggas, sehingga perlu dipelajari faktor-faktor pendukungnya. Nah, sistem fisiologi yang berperan dalam pembentukan telur di unggas ini meliputi sistem reproduksi dan sistem saraf serta hormonal. Hormon yang berperan dalam pembentukan yok dan albumen. Hormon yang berperan dalam reproduksi unggas ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan juga ovarium. Hormon yang berasal dari kelenjar pituitari itu ada follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone atau LH, dan luteutropic hormone atau prolaktin atau LTH. Sedangkan yang berasal dari ovarium yaitu hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Silahkan untuk pemateri selanjutnya. Ya, selanjutnya itu ada hormon yang mengontrol sifat mengeram dan alasan ayam yang mengeram tidak menghasilkan telur. Hormon yang mengontrol sifat mengeram adalah hormon prolaktin atau luteotropik hormon atau LTH. Hormon prolaktin yang tinggi akan membuat sekresi hormon lain seperti sekresi follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH, sehingga menyebabkan terhentinya produksi telur. Next. Selanjutnya ada penyebab produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Ayam petelur memiliki manajemen pemeliharaan yang kompleks untuk mempertahankan produksi telurnya, berbeda dengan ayam kampung yang dipelihara dengan cara sederhana. Ayam petelur merupakan hasil perseorangan antara ayam ras yang memiliki produksi telur yang baik. Ayam tersebut diseleksi dan dikawinkan sehingga menciptakan ayam petelur yang memiliki produksi telur yang baik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Asya. Yang terakhir ada solusi agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Usaha-usaha dalam meningkatkan produksi telur ayam kampung yaitu dengan cara kawin seleksi. Hal ini dilakukan dengan mengawinkan ayam hutan yang bertelur cukup banyak dan seleksi dilakukan oleh pakar-pakar secara ketat dengan tujuan pada hasil produksi telur yang banyak. Perkawinan seleksi tersebut menghasilkan ayam dengan kemampuan produksi yang baik. Usaha peningkatan produksi telur ayam kampung dapat dilakukan dengan kawin seleksi ayam kampung dan produksi telur yang baik. Saya kembalikan ke Mbak Selva sebagai moderator. Ya, terima kasih kepada kelompok 9 yang telah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Mungkin kepada kelompok 8 bisa bertanya. Silakan kepada kelompok 8C. Izin masuk Mbak Selva. Oh ya, boleh Mas Holi, silakan. Tadi coba ke slide yang ayam petelur, ayam niaga lebih besar, lebih. Nah, ini kan di sini produksi ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Nah, pertanyaannya, cara apa sih yang paling efektif menurut
teman-teman kelompok 9 untuk meningkatkan produktivitas ayam kampung, ya minimalnya bisa meningkat daripada yang sebelumnya seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan kepada kelompok 9. Ini produktivitas telurnya ya, Mas Solis? Iya, Mbak, produktivitas telurnya. Maksudnya nggak harus sebanyak ayam petelur niaga, tapi gimana cara meningkatkan produktivitasnya dari yang sebelumnya seperti itu. Ya, silakan dijawab kelompok 9C. Mungkin aku mau bantu jawab ya. Kalau menurut aku pribadi, mungkin kalau untuk dari produktivitasnya sendiri itu bisa dibantu dengan cara pakannya. Jadi pakannya disesuaikan supaya produktivitasnya juga bisa naik gitu. Sama lingkungannya juga harus memadai biar si ayam sendiri nyaman kan. Mungkin dari kelompok 9 ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan Mbak Zalfa. Ya, silahkan Mbak Riri. Oke, mungkin bisa ini juga kali disilangin dari ayam kampung dengan ayam lain, ras lain yang memiliki produksi telur yang lebih baik. Terima kasih. Iya, bisa juga dari genetiknya berarti. Mungkin dari kelompok 98C masih ada yang mau ditanyakan atau dicukupkan saja? Untuk sisa waktunya masih ada sekitar 5 menit. Mbak Zelva izin menambahkan ya. Iya, silakan Mbak Tasya. Tadi sekaligus menambahkan jawaban dari Mbak Zelva, pakan itu juga mempengaruhi produksi dari telur. Di sini selain adanya kandungan-kandungan protein, serat, mineral, vitamin juga mempengaruhi hasil produksi telur yang cukup baik ya. Terutama vitamin A. Di sini dalam jurnal Animal Agriculture menurut IMAM 2013 menjelaskan bahwa dalam produksi yang normal, vitamin A sangat berperan dalam pembentukan sperma, sel telur, dan perkembangan embrio. Dan vitamin A dapat memperbaiki ovarium yang dilihat dari proses pembentukan folikel. Jadi selain pakan, vitamin juga perlu diperhatikan untuk produksi telur yang lebih baik. Terima kasih Mbak Zelva. Baik, terima kasih Mbak Tasya dan juga Mbak Riri. Bagaimana Mas Solis? Apakah sudah cukup jelas? Cukup. Terima kasih atas jawabannya semua. Oke. Apakah sudah cukup? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mbak Zalfa? Oh ya, bagaimana Mbak Lela? Ya, untuk ini tadi kan untuk meningkatkan produksi telur dari ayam kampung ini kan bisa pakan dan vitamin ya. Bagaimana jika untuk ayam kampung sendiri di pakan dan vitaminnya diperlakukan sama dengan pemberian pakan pada ayam petelur? Apakah nanti hasil telur pada ayam kampung ini sama atau masih lebih sedikit atau bisa lebih banyak begitu?
Silakan kepada kelompok 9 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Laila Nursinta. Jadi pertanyaannya tadi, apakah ayam kampung yang diperlakukan sama dengan ayam petelur dari segi pakannya akan menghasilkan produktivitas yang sama gitu ya Mbak? Iya, benar. Ya, silakan dijawab. Izin menjawab boleh, Mbak Elva? Boleh Mas Yonatan, silahkan. Kalau menurut saya ya, kalau tadi kan produksi telur ayam kampung yang diperlakukan sama kayak ayam petelur itu hasilnya sama aja sih, nggak ada bedanya. Soalnya kemampuan bertelurnya itu tergantung dari ayamnya sendiri. Kalau ayamnya emang khusus buat petelur, telurnya banyak. Tapi kalau ayam yang genetiknya itu nggak buat petelur itu nggak bakal sama sih produksinya kayak yang khusus buat petelur. Ya, bagaimana Mbak Lela? Masih ada yang mau ditanggapi? Sudah cukup, sudah cukup. Berarti Baik. hasilnya lebih sedikit begitu ya, Mas Yonatan? Iya sih, kayak aku pernah dengar dosennya dia pernah bilang gitu sih kayaknya. Percuma kalau Iya, iya. malah buang pakan gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.